Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Markombur. Setiap jam 3 sore kita live, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Ya, kali ini berkombur kita, sekali lagi saya dipasangkan dengan seorang wanita yang sudah terbiasa dengan saya. Ya, siapakah dia ada di sana? Iya, siapa kira-kira? Iya, tentunya bersama saya Nur Hasanah. Kali ini kita akan membahas seputar dunia politik nih pemirsa. Tentunya pemirsa udah bertanya-tanya nih, temanya apa sih gitu ya? Penasaran nih Bang? Ya, sebelum Kira-kira? tema, pemirsa, sebelum tema, saya mau nanya dulu. Hari ini hari apa? Hari ini hari Kamis. Masalah. Salah? Yang betul itu hari ini kamu cantik banget. Wow, terima kasih sarannya Iya. gitu ya. Siap. Apa temanya? Oke, Sana? tema kita pada hari ini pemirsa sangat luar biasa, yaitu peran perempuan dalam politik. Nah, mungkin ini banyak pertanyaan ya yang timbul ketika kita berbicara tentang perempuan yang masuk ke dunia politik. Nah, untuk itu pemirsa yang pengen tanya-tanya kepada kita boleh banget nih hubungin kita di 0811 6100 386. Hasanah ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa yang penasaran boleh tanya apa aja seputar tema pada hari ini, karena tentunya narasumber kita sangat luar biasa nih Bang. Cantik-cantik ya. Cantik-cantik. Tentunya dengan wawasan yang sangat luar biasa, intelektual ya. betul. Siapa lagi kalau bukan yang pertama ada Kak Mila Karmila Yes, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ini seorang politikus nih Bang. Iya, seorang politikus ya. Satu lagi Kak Putri Atika, Esos MSI, seorang sosiolog ya. Sosiolog ya. Sudah tidak Gimana asing nih? lagi ya kan. Oh sebentar, sebelumnya apakah aku sudah meninggal? Kenapa tuh? Kok sepertinya di hadapan saya ada bidadari? Ternyata bidadari itu nyata ya Bang? Iya, bidadari itu nyata. Banyak bidadari semua nih pemirsa ya kan. Buat Apa saya nggak sendiri. merasa cantik pada hari ini Kak? Paling ganteng lah ya. Feminim lah jadinya ya. Feminim ya. Paling ganteng. ya. Paling ganteng ya. Oke Kak Mila dan juga Kak Putri Atika nih, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat ya. Kalau Kak Mila? Alhamdulillah Sehat ya. Ya, lancar Kak ya. THR udah terima Kak? Apakah rekening sudah berbunyi? Iya, sudah berbunyi ya. ngasih ya. Oh Terima ngasih, kasih. Wah, boleh baik. lah. Ya, Kita nanti juga kita bisa kirim ya. nanti rekening kita ya. Oke, luar biasa Kak. Ini tentang tema kita pada hari ini sangat luar biasa ya Kak. Peran perempuan dalam politik nih. Tentunya Kakak dihadirkan di sini untuk memberikan kita wawasan sebenarnya seberapa besar sih peran perempuan dalam dunia Betul, politik ya. Itu tentunya. Tapi sebelum mengenai tema kita pada hari ini Kak, kita pengen tahu nih Kak. Apa sih yang membuat Kakak awalnya itu tertarik ke dalam dunia politik? Gitu. Luar biasa. Belum. Langsung. Belum ya. Oke, silakan Silakan Kak. Kak. Kita masuk dunia politik melihat nih, kok orang-orang baik kadang nggak bersuara gitu. Mau didengar suaranya tapi kan nggak ada jalurnya. Mau kemana gitu. Kan kadang aspirasi kita sebagai wanita ini kan sebagai seorang ibu harus menyalurkannya. Tapi kan nggak tahu mau kemana. Dan mulanya itu ya harus terjun ke dunia politik agar mendapat perahu, agar didengar, agar aspirasi kita didengar segala macamnya begitu. Background dari perempuan ya. keluarga Iya. Kakak nih ada yang dunia politik juga sebelumnya? Enggak ada, cuma suami sih. Suami ya. Berarti Iya. terinspirasi dari Suami. suami ya. Berarti ikut suami nih Kak. Oke, siap. Sejak tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Baru 2022, 2022 ya. 2022 ya Kak ya. 8 bulan. Selama ini sebelum masuk ke dunia politik, Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga, bisnis apartemen. Oh, gitu. Ngeri ya bisnisnya. bisnisnya ya. Bisnis apartemen. Kalau Bisnis yang kecil-kecilan rumah-rumah aja. ke Bang Ya. Putra Kak. Iya. Apartemen itu kenapa disebut apartemen tahu Kak? Apa itu? Karena kalau nggak sanggup bayar bisa dioper ke temen. Kita apartemen ya. Oke. Kalau Kak Putri sendiri, Oke, kalau Kak Putri gimana nih Kak sebenarnya? Awalnya mulai tertarik melihat dunia politik itu harus nih, aku sebagai perempuan harus bersuara gitu. Apa nih Kak yang memotivasi Kakak? Sebenarnya yang paling penting adalah dalam membuat kebijakan publik. Politik itu kan sebenarnya arena untuk mengatur kehidupan bersama. Jadi syarat akan pembuatan kebijakan publik dalam konteks politik formal. Nah, tentu seringkali sebelumnya kebijakan publik itu mengasumsikan semua warga negara adalah laki-laki. Mana nih perempuan yang nggak dianggap, ya kan? Sementara perempuan juga adalah warga negara, punya sudut pandang, pengalaman, kepentingan, kebutuhan yang juga berbeda gitu loh. Nah, jadi dalam konteks ini penting untuk
keterwakilan perempuan itu terutama dalam politik formal sehingga suara perempuan itu didengarkan, kebutuhan perempuan itu didengarkan. Misalnya begini, dalam konteks kemiskinan misalnya, masalah kemiskinan, seringkali yang paling menderita dari kemiskinan itu siapa, Mbak? Perempuan. Benar sekali. Karena perannya terdomestifikasi, terutama dia harus mengurus anak dan keluarganya. Seakan-akan kan itu ya. Iya, eh, tupoksi utamanya Iya, gitu ya. tupoksinya gitu. Nah, jadi yang paling menderita adalah perempuan. Yang misalnya nanti dinikahkan dini, dikawin paksa, bahkan dijual karena kemiskinan siapa? Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki atau anak perempuan? Tentu anak perempuan seringkali. Nah, makanya misalnya bicara kemiskinan, harus ada sudut pandang perempuan di situ. Harus ada suara perempuan, pemikiran perempuan di situ sehingga masalah kemiskinan ini bisa diselesaikan gitu. Karena perempuan adalah bagian dari korban yang paling menderita dari masalah itu gitu. Jadi Maka perannya harus ada di dunia maka politik. harus ada, tidak boleh ditiadakan ya kan, Ditiadakan. Bang. Nggak boleh dianggap kayak makhluk halus. Ada aspirasinya ya. Iya, iya. Benar, betul. iya. Memang kalau laki-laki ini sebenarnya kan Kak, kalau tanpa ada perempuan itu hampa. Apalah, Iya. hambar hidup ini ya, Ya, Bang. Nabi Adam aja nggak ada, Siti Hawa kan dia Hambar juga ya. hambar ya kan. Tapi Iya. apa Bu, Kak? Oh, enggak. Salam pula. Salam ya. Nampak ibu rumah tangganya. Nampak ya, Bumbu-bumbu masak-masak masakan ya. langsung disenggol ya kan. Iya, daun Iya. jeruk ada. daun kari ya kan. Oke, sebelumnya nih Kak, kalau berbicara tentang politik kan kalau kita kenal tuh politik itu kejam ya Kak. Ya kan? Dengan istilah politik itu pasti kejam gitu. Nah, sebagai perempuan nih sebenarnya kita harus bagaimana Kak dengan istilah seperti itu Kak? Memang harus begitu di politik. Karena di politik ini harus banyak muka kita. Harus Topeng. harus banyak topeng. Harus bisa jadi ini, jadi bunglon. Sanan sini, tapi harus tahu adab dan etikanya menjadi perempuan. Harus tahu menempatkan diri jadi perempuan. Lembut bukan berarti lemah. Jadi keras bukan berarti kita tegas, Kasar bukan gitu ya. kasar gitu. Jadi harus pandai-pandai menempatkan diri. Jadi kalau di politik ini semua tipe manusia ada di situ. Semua tipe. Semua tipe ya. Iya, Warga bikini kalau bottom. jenis- Oh, semua. Keluarin nggak? Semua tipe ya. Semua tipe Ada yang baper gitu. ada ya. yang baper, ada yang tukang kompor, Tukang kompor. panas-manasin Ada yang ya. panas-manasin. Tukang ngipas pun ada iya, ya. ada yang tukang nanti gesek-gesek, Ada ada yang- yang tukang nanti apa namanya? Gangguin bini orang Gangguin gitu. bini orang. Oh, bener. Iya, benar. Langsung bener ya. Bener ya. Iya. Karena memang kenyataan, itulah faktanya. Jadi kakak sudah merelakan diri untuk melihat, menyaksikan sendiri Iya. ya kan bahwasanya Kalau kita nggak terjun, kita nggak akan tahu apa yang Iya, terjadi. betul. Makanya harus terjun di dunia politik agar tahu situasinya, iya, bagaimana obat menghadapi. keraguan-raguan itu ya Iya, coba. iya. Coba atau kita oh ini asik. Iya. Ini Tapi manis. ada enaknya juga, ada nggak enaknya Ada. juga. Lebih banyak enaknya nampaknya kak. ya? Lebih banyak nggak enaknya. Proyek dong. aman kak. Main langsung aja ya. Itu langsung to the point. To the point. Nggak dapat bagian nanti Anda. Tadi kan mau transfer Langsung. THR. Langsung di blacklist. Itu blacklist ya. Oh ini Langsung nggak blacklist. bisa nih. Nggak katanya bisa gitu. dikeluar ini. Iya ya. Nggak bisa jadi kader nih. Nah, ngomong-ngomong nih ya Kak, tadi kan Kak bilang sebagai kita ini pelengkap ya. Iya. Sebenarnya kita tuh seberapa besar sih peran perempuan juga di dalam politik ini? Politik itu kak. Politik itu kalau perempuan dari data seluruh Indonesia 30%. 30%. 30%. Itu wajib memang harus terpenuhi kuotanya. Iya, Oh, atau seperti itu. gimana? Harus. Harus. Harus dalam pencalekan ini kan musim caleg nih kan. Harus 30% memenuhi. Kalau harus ada perempuan di dalamnya. Kalau enggak kan nggak mungkin berjalan itu. Walau bagaimanapun kader-kader perempuan harus ada di dalam partai politik. 30% ya. 30%. Kalau nggak bisa dia lolos Tidak bisa, ke iya. Senayan ya. Iya. Ataupun misalnya dicek di Bapilu atau di mana KPU harus ada wanitanya. Makanya cek nanti KTP-nya, nanti terdaftar pula. Iya, tiba-tiba udah daftar pula calon ya. aja kan? ya. Iya, Iya, iya. betul. Banyak kok kejadian kayak gitu kan. Saya juga calon kak. Banyak, iya. Calon jenajah Oh tapi iya. Semua kita Serem sama ya. Serem amat Bang. Calon Merinding Bang. jenajah, Jangan-jangan merinding ya. tanda-tanda enggak? Iya, tanda-tanda. Dua Jumat lagi udah lewat. Buat tabiat kayaknya ini ya. Iya, ya. Masya Allah. Oke, kita ke Kak Putri Atika nih Kak. Kalau kita berbicara tentang peran perempuan ya Kak, tentunya kenapa sih alasan penyebab minimnya keterlibatan perempuan itu, keterwakilan perempuan dalam dunia politik ini Kak? Kakak kan dari segi sosiolog bisa melihat nih bagaimana sih sebenarnya kejadiannya itu. Oke.
Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ya. Kenapa sih keterwakilan perempuan itu masih rendah? Dari 2019 itu kalau saya tidak salah ya, belum memenuhi kuota 30% sebenarnya. Keterwakilan ya, artinya caleg yang memenangkan kursi. Oh, yang memenangkan ya. Dari 2019 kalau saya tidak salah itu hasil datanya masih 20%-an, 20, sekian gitu. Padahal targetnya kan 30% ya gitu. Nah, jadi ada beberapa hal, tapi yang paling utama ini, yang pertama adalah wajah partai politik kita itu wajah laki-laki, Bang. Ya kan? Jadi masih sangat patriarkis. Keputusannya diambil dengan sudut pandang laki-laki. Pengambil keputusannya didominasi oleh laki-laki. Walaupun ada ketua parpol yang perempuan, tapi Keputusannya itu tetap yang laki-laki. ketua DPP di bawah dia misalnya didominasi oleh laki-laki begitu, dan seringkali ini kemudian hanya mengakomodir kepentingan laki-laki sehingga perempuan itu dianggap hanya pelengkap penderitaan saja, ya kan? Atau hanya untuk memenuhi kuota. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang tinggi sekali biaya politik kita, ongkos demokrasi kita sangat tinggi. Karena apa? Politik uang, ya kan? Bocoran Apa Bang? bocoran. NPWP, nomor piro? Wadi piro. Wadi piro, ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi Iya. nampaknya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Paham soalnya seluk-beluknya. Iya, bisa memetakan saya deh. Nanti kita korek lagi, ya kan? Ya, setajam silat. Terus lah Kak, terus. Nah, jadi kemudian karena tingginya ongkos Ongkos demokrasi tadi, perempuan kan selama ini konstruksinya di rumah tangga. Iya, dapur, kasur, kubur. Ekonomi masih dikuasai oleh laki-laki. Akhirnya apa? Perempuan berhitung dong dari mana dia dapat uang. Betul. Untuk gambling ya, istilahnya gambling dong, bermain untuk maju dalam Spekulasi, pemilu. ya kan? Iya. Nah, jadi pertimbangan ini yang kemudian menghambat perempuan untuk masuk ke dalam politik formal. Nah, itu dua. Yang terakhir, yang juga meresahkan kita bersama adalah pemilih ini juga konstruksi berpikirnya masih melihat bahwa hanya calon laki-laki yang pantas jadi pejabat publik. Pemimpin gitu Iya, ya. jadi istilahnya. pemimpin. Itu ada surveinya. Saya nggak omong kosong dong. Oh. Akademisi nggak boleh ngarang, Wih. ya kan? Itu hasil survei LSI, ada 2019 ya. Kemudian Berdasarkan ada angka penelitian berarti ya. juga ya, Edward Spinal misalnya ya, penelitian cukup besar di seluruh Indonesia melihat bahwa memang pandangan pemilih kita itu masih melihat perempuan itu nggak cocok ngurusin politik gitu. Nah, ini yang harus dibongkar. Ya kan? Baik. Nah, Gitu. nanti kita bongkar lagi nih Kak. Ya Makin kan? seru nih ya. Iya, karena ada yang mau lewat berikut ini. ya kan? Siapa? Kira-kira Siapakah yang dia? lewat? Ada Bang Ipan di sana. Bang Ipan, apa kabar? Sini-sini aja. Oh iya, ada yang mau lewat, kombrek ya kan? Iya, tapi sebenarnya wanita tuh sebenarnya harus pengennya dimengerti, Bang. Mengerti. Ini judul lagunya Karena Wanita Ini Ingin dimengerti. Benar ya Bang Ipan ya? Iya. Tapi bukan cari kerjaan ya. Iya enggak? Silakan Bang Ipan. Itu silakan Bang. Kembali lagi kami pemirsa Markombur, kita bercerita kali ini temanya memang agak sedikit hot ya, agak panas sedikit karena membahas tentang Politik, perempuan, ya. politik perempuan. Wah, perempuan berpolitik. Ada banyak pro dan kontra sebenarnya Bang kalau dalam ada berbicara tentang perempuan ya ikut dalam berpolitik. Tapi sebenarnya narasumber kita pada hari ini sudah mencerahkan kita nih Bang. Jadi terbuka wawasan kita. Sebenarnya penting juga perempuan di dalamnya karena pemenuhan kuota yang 30% itu harus diadakan juga perempuan di Betul. dalamnya ya, keikutsertaan perempuan. Tapi yang paling menarik nih pemirsa, tadi kita sudah membahas jauh tentang background narasumber kita masing-masing ya. Sebenarnya awal mula mereka tertarik di dunia politik. Kali ini kita membahas lebih dalam nih inti dari tema kita pada hari ini ya, Ya. peran perempuan dalam politik. Untuk itu kita pengen tahu dari Kak Mila terlebih dahulu ya. Ya. Boleh Kak Mila? Silakan Kak. Di dunia politik kalau kita ingin menjadi sesuatu, menginspirasi, kita harus terjun ke dalamnya, membuat perubahan untuk perbaikan. Jadi kalau kita ingin menjadi sesuatu yang baik ke depannya, maka haruslah terjun ke dunia politik. Karena wanita ini menjadi tulang punggung juga ya. Waktu masa Covid yang 2 tahun lalu, semua ekonomi kan menurun ya. Jadi perekonomian juga berkurang. Jadi rumah tangga tulang punggungnya itu kan yang membantu
istri, Istri, ya. perempuan. Betul. Jadi perempuan itu harus punya sumber daya manusia yang bisa Ekstra ya. iya, yang bisa mendongkrak ekonomi. Diandalkan juga Iya. ya dalam kondisi apapun. Jadi bisa mendongkrak ekonomi, bagaimana perempuan itu bisa memberikan masukan ekonomi kepada keluarganya. Oh, membantu ya. Membantu mendampingi ekonomi ya. dalam keluarganya, membantunya. Banyak juga misalnya dengan banyak cara ya supaya wanita ini bisa apa Berperan. namanya? Hmm. Terlibat. Enggak, maksudnya bisa maju gitu. Salah semua yang saya bilang ya. Berperan, terlibat. Perempuan bangkit. iya bisa bangkit, Bisa bangkit. uh, Oh, oke. sejajar dengan laki-laki Laki-laki, ya. gitu. Jadi perempuan ini bukan hanya bisa di belakang laki-laki, tapi dia bisa lebih di Berdampingan, depan, bahkan di depan. bahkan di Tentunya depan. Kak, kalau kita bilang berbicara tentang laki-laki yang hebat, di belakang itu ada perempuan yang hebat. Ada pula, pepatah gitu. Ada pepatah Di tuh balik mengatakan. seorang laki-laki yang hebat pasti ada satu perempuan yang hebat. wanita yang hebat. Bukan Tapi dua di balik- wanita ya. Di balik laki-laki yang gagal ada dua wanita. Oh, jadi gitu pengalaman pribadi Itu kayaknya. pengalaman pribadi. Kalau perempuan dilepaskan coba ya kan, dia pasti bisa mendobrak dunia nih ya kan. Iya. Bisa menjadi superwoman, ibu rumah tangga, menjadi businesswoman, menjadi entrepreneur. Jadi sebenarnya perempuan, Perempuan tuh ini hebat bisa, ya, ya, hebat, hebat. bener. Bisa ngerjakan semuanya segala sesuatunya sebenarnya sendiri tanpa laki-laki Habis itu sebenarnya. tambah lagi Kak Putri ngomongnya kan, udah kena serang lah saya Iya. ya kan. Tapi harus Sudut gitu. iya, Sudut, kayak tapi gitu, harus gitu. ada ininya juga, harus ada etika, Etika, harus ada ya juga betul, adab, iya. ilmunya juga. Jangan harus kita sementang kita bisa di atas lupa diri gitu kan. Harus juga ada adabnya, etikanya. Menjadi perempuan itu ya jadilah perempuan yang bagaimana perempuan itu beradab dan berakal serta beretika. Tetap menghormati, Tetap menghormati suami, laki-laki. Iya Iya. kan? Suami mau kawin lagi. Iya, boleh. jangan. Kalau itu gak setuju ya kan. Iya udah bagus lurus dirempet lagi ya kan. Bagaimana perempuan ini bisa berdiri di kakinya sendiri. Masya Allah, mandiri Iya, ya Kak, mandiri. ya. Berdikari ya. Iya, berdikari. Banyak ya kan contohnya. Sekarang bisa online shop. Sekarang media sosial udah gitu banyak ya. Iya, Media banyak- sosial. banyak. Iya, dari media sosial bisa menghasilkan penghasilan, Betul. bisa jadi mata pencaharian, ya kan? Bukan hanya bekerja, jadi rumah juga bisa menghasilkan sesuatu kan. Tapi kalau kita terjun ke dunia politik, kita bisa lebih mengaspirasikan apa yang di dalam hati kita, pikiran kita. Kalau enggak kita, siapa lagi gitu. Iya, Ya Luar kan? biasa sekali. Iya, Aduh, biasa jadi ya. pengen. Jadi pengen ya. Mau masuk partai apa nampaknya? Oke, itu dari Kak Mila. Kalau Mila. Kak Putri sendiri, sebenarnya perempuan nih dalam politik gimana, Kak? Ya, seperti saya bilang tadi ya, peran perempuan itu luar biasa besar sebenarnya. Karena perempuan itu adalah bagian dari warga. Bahkan di keluarga peran perempuan sangat sentral. Iya Kak, betul. Tugasnya, kalau Iya. Bang Putra Mungkin mencari nafkah saja. Nafkah ya. aja. Iya, Perempuan betul. coba Nah, Pak, kalau Tapi perempuan datang dibandingkan sekali-sekali ceritanya aja, sama Nya. Kak Mila ya. Iya. Betul. Perempuan harus jadi ibu rumah Rumah tangga. tangga satu. Benar. Kemudian kakak Bisnis juga woman. entrepreneur ya, Oh, bisnis. oh. beban ganda, Banyak. bahkan Banyak, lebih. iya, benar. Punya Kalau beban laki-laki ganda. kan sekali-sekali aja datang. Pas lobet ngecas kan gitu. Nah, jadi maka itu memang penting, sangat penting peran perempuan. Walaupun misalnya gini, jangan dibilang kenapa sih kok cuma 30% atau kenapa sih harus diistimewakan Diistimewakan, perempuan ya 30%. Kalau kesetaraan gender bersaing saja dong dengan sehat. Nah, permasalahannya laki-laki dan perempuan dalam politik tidak start dari garis yang sama. Iya betul Kak. Jadi itulah kebijakan afirmatif namanya, 30% kuota itu. Artinya perempuan memang mau tidak mau dipaksa atau diberikan tempat khusus, kesempatan khusus untuk mereka bisa bersaing bersama laki-laki. Nah, persaingan ini juga bukan hal yang mudah seperti saya bilang tadi. Karena apa? Karena politik uangnya tinggi, parpol juga masih patriarkis, pemilih kita juga sangat patriarkis. Dan diawali dengan kita dominasi pria ya, laki-laki. Dominasi pria, benar. Jadi asumsinya bahwa politik itu identiknya dengan laki-laki gitu. Padahal kalau dari kemampuannya, mohon maaf nih, saya bukan mendiskreditkan kawan-kawan politisi laki-laki, tapi sebenarnya saya juga tidak melihat bahwa ada perbedaan signifikan kemampuan intelektual, kemampuan Iya, Kak. berpolitik, Betul. membuat kebijakan publik antara laki-laki dan perempuan. Betul. Nggak ada. Banyak kita lihat pejabat publik kita, anggota dewan kita yang laki-laki juga nggak ngerti apa-apa. Iya. Betul. Gitu. Dari tahun pemilu 2019 sebenarnya kita bisa lihat juga caleg laki-laki
maupun perempuan, banyak juga yang nggak tahu tupoksinya apa sih sebenarnya gitu. Dia mau ngapain Masih- sebenarnya masih nyalek? yang- Bingung juga Iya, dia masih kan. buhon ya, kesini Masih- ngikut, kesini Iya ngikut. benar. gitu ya. Nah maka dari itu pentingnya kaderisasi itu di situ untuk laki-laki maupun perempuan ya. Artinya apa? Dari kaderisasi lah sebenarnya. Kalau kuat kaderisasi di partai politik sehingga kandidat-kandidat ini nantinya bisa tahu loh dia mau mencapai tujuan apa terutama dari konstituen yang memilih mereka gitu. Jadi harusnya begitu. Kalau di sekolah aja yang paling banyak ranking tuh Banyak perempuan. perempuan. Iya, Tapi Tapi di kan dunia kerja nanti Dominannya didominasinya laki-laki ya. laki-laki, Gitu bener. juga, ya kan? Makanya perempuan harus diberi ruang. Diberi ruang ya, Kak, Diberi ya? ruang, disupport Bisa sama bersuara orang ya. terdekat. Sebentar Kak, tadi perempuan harus diberi uang. Ruang itu. Diberi Malam ruang. puasa Kak. Enggak bawaan THR Iya ini buat ya. ya. Atau kebanyakan makan ikan Kode, asin. sekali Kode sekali transfer. dibilang langsung ingat ya. Kode ya, gitu ya. Kode ya, pakai transfer ya. Kode keras itu. Oke Kak, kalau berbicara tentang keterlibatan dan juga keterwakilan perempuan nih ya Kak, sebenarnya keterwakilan perempuan ini dalam dunia politik itu sudah menyuarakan isi perempuan nggak? Iya, yang Suara 30% hati. tuh. Iya, Yang 30%. 30% ini ya. 30% tuh. Yang enggak 30% dong, 30% kan kuotanya. Kuotanya. Nyatanya 2019 hanya 20,9%. Kak, itu Tidak 30% tuh minimal ya? Minimalnya. Minimal, Artinya berarti kalau lebih 50 dia boleh, boleh. begitu. Nah, jadi pertanyaannya kan begini, apakah keterwakilan perempuan sama dengan mewakili suara perempuan? Apakah anggota dewan, pejabat publik yang perempuan ini sudah Mewakili mewakili yang suara perempuan? Ini perempuan, kan ya. selalu dipertanyakan, ya kan? Nah, memang ini pertanyaan yang penting dan juga harus menjadi evaluasi bagi partai politik maupun kandidat perempuan. Artinya apa? Seringkali yang selama ini terjadi karena besarnya ongkos politik dan kemudian partai politik itu hanya peduli dengan angka elektoral. Oke. Angka elektoral itu kan mereka bisa raih suara berapa sih gitu. Mereka nggak peduli kursi ini untuk laki atau perempuan. Yang penting suara memenuhin ya. partai. Iya, memenuhin. Nah, ini menjadi masalah. Masalahnya bagaimana? Akhirnya untuk mencapai angka elektoral ini yang diperlukan kan dua. Pertama popularitas, kedua uang. Popularitas makanya banyak artis, selebgram, Ya, Yang masuk orang ke dalam ternama yang dunia masuk. politik ya. Ya kan? Sepertinya Yang seperti kedua. Hasanah lah ya. Kemudian Kode nih kayaknya. Kode namanya ya. kemudian uang. Nah, uang ini yang akhirnya memenangkan ini adalah para pengusaha. Bukan hanya pengusaha ya. Iya. Sebenarnya nggak masalah juga pengusaha, tapi kalau dominasinya semua pengusaha, nanti kebijakan publik kita Ya, bisnis hanya semua, orientasinya entrepreneur ke gitu ya. pengusaha. Yang kelompok miskin ini nggak diperhatikan Ya, nanti. ya, Nah, betul. kemudian yang terjadi adalah perempuan yang menjadi kandidat adalah mereka-mereka yang misalnya suaminya adalah elit partai, sudah memang menjabat duluan gitu. Karena apa? Karena dari backingan ini mereka bisa mendapatkan nomor, ya, nomor, ya. jalan. Jadi ini yang harus memang dikritik karena apa? Memang tadi lagi-lagi ya kita harus melihat sistem yang lebih luas adalah saya termasuk yang pro sistem proporsional tertutup gitu. Oh. Jadi nyoblosnya partai, Partai, ya. bukan nyoblos individu calegnya, Individu calegnya, gitu. ya. Karena apa? Karena kalau individunya nanti ini ongkos biayanya lebih besar karena masing-masing individu akan bertaruh uang di sini. Betul, Nah, betul. jelas. Kalau Kak ya Putri kan? tadi Sudah bukan rahasia ini lagi. ya, Iya. setuju nyoblos partai, kalau saya setuju nyoblos matanya langsung nanti. Ya. Lain gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi kan karena apa? Karena popularitas juga. Makanya artis-artis Yang masuk. yang masuk Ya. nggak apa-apa sih artis masuk, tapi jangan hanya apa Modal namanya orientasinya popularitas ya. popularitas saja, tapi dia mau pun paham. aspirasinya apa gitu. Misalnya boleh saja dia artis tapi aspirasinya adalah tentang hak kekayaan intelektual. Bisa, Nah, oke, boleh nggak? Ya ya. boleh, jelas gitu. Jadi bukan hanya dia jual namanya sebagai artis tadi gitu. Tapi kan ini sulit dicapai bila sistem proporsional terbuka Ya. karena orang nyoblosnya nama individu, ya. bukan Dia beririsan ya, Kak, ya. partai, Pasti begitu, beririsan ya. jelas. Tapi saya potong sedikit Mbak Oh, boleh, Putri. boleh. Kalau mau pulang juga boleh. Bercanda, bercanda. Iya, iya. Tapi kalau sistem tertutup, kita juga sebagai kader dirugikan. Banyak yang Oh, dirugikan. Banyak dirugikan. Iya, karena apa? Kalau sistem tertutup, otomatis di dalam partai juga ada yang bermain. Iya. Kita Oh, juga dirugikan dong. dirugikan ya. Ya, mana yang dia yang terdekat, mana yang apa segala macam. Tapi kalau terbuka, otomatis nggak semua juga masyarakat itu kan menilai dari
orang yang Popularitas. popularitasnya. Ada juga Sekarang yang coblos open partai, mind kan netizen sekarang udah Pinter ini nih, ya, udah pinter-pinter. Walaupun dia artis tapi nggak sesuai nih Apa sih perilakunya. insight-nya ke Apa kita sih nanti keuntungan kalau untuk terpilih? aku Ya, kalau benar-benar. misalnya aku milih dia gitu kan. Jadi kita berharap pemilihan ini akan terbuka. Kalau tertutup kita pasti dirugikan. Tapi kalau dengan proporsional tertutup, kesempatan perempuan di mana? Kan gitu kan? Sementara wajah partai politik nih laki-laki nih, Laki. ditutup pula nih. Siapa yang mau milih perempuan nih? Ya kan begitu. Bagaimana kemudian perempuan bisa keterwakilan perempuan tuh ada? Nah, Oh. caranya afirmatif lagi. Jadi dari berapa kursi harus misalnya dari 2 kursi, 1 harus perempuan, dari 3 1 Oh, harus perempuan. seperti Harus itu. Afirmatif lagi. Oke. Begitu. Tapi itu misalnya. tergantung kebijakan partai juga sih. Iya. Partai Kembali juga lagi iya ya. kembali ke partai Artinya, juga. itu tidak boleh jadi kebijakan partai, tapi kebijakan yang diatur dalam undang-undang. Iyalah, jadi mengikuti Afirmatif. dia. Jadi Undang-undang masuk kan dalam partai juga undang-undang mengikuti pemilu. undang-undang, Oh, partai ya. tapi partai juga punya kebijakan sendiri dari ketuanya. Nanti Kak saya jadi presiden nanti saya buat. Oh iya, Kebijakan harus ya, punya kebijakan yang berapa? Saya Netral tengok ya. udah kayak mau bertengkar pula di situ ya kan. bukan betul kan? Tapi Diskusi memang ini memang perempuan harus tukar itu pikiran. harus bisa berargumentasi tentang sudut pandangnya. Iya. Oh gitu. Karena jujur ya, pada hari ini kan background mereka masing-masing nih Bang. Ada dari sosiolog kita hadirkan, Iya, dari politikus. dari Jadi politikus. sebenarnya dari jawaban-jawaban ini yang akan menjadi inti dari pembicaraan kita. Iya. Peran perempuan itu apa Peran sebenarnya dalam perempuan. politik? Kelihatan benar ya Kak ya? berperan ya Benar, berarti ya. Iya. Harus berperan biar kalau negara mau maju dan berubah harus ada perempuan juga di Iyalah, dalamnya. nggak ada perempuan. Kalau laki-laki semua yang mimpin kan perempuannya Nggak juga enak. jadi nggak enak. Nggak enak lah. Iya. Karena kan kita pelengkap Iya. ya memang ya. Pelengkap. Bumbu itu nggak ada daun salam Salam. katakan. Iya, Iya. enak ya, Gonsalam. Ya salam. Ya salam. Oke, luar biasa. Ada ditambahkan lagi Kak kira-kira? Kak Putri? Ya, jadi artinya memang melihat keterwakilan perempuan dalam politik formal terutama, kita tidak bisa melihat hanya bahwa oh perempuan punya kemampuan, nggak hanya itu, tapi bagaimana kita melihat ini ada variabel ekonomi tadi, bagaimana perempuan bisa nggak membiayai ongkos politik yang begitu iya. besar. Kemudian bagaimana sistem kaderisasi di partai, cukup transparan nggak? Nanti nggak ada kaderisasi karena dia istrinya siapa, anaknya siapa, ya kan dia bisa maju nyalek atau maju dicalonkan menjadi calon kepala daerah gitu kan. Ini kan sering terjadi. Inilah tidak transparannya pengelolaan partai politik kita, nggak demokratis juga. Kalau partai politik nggak demokratis, nah sulit nih suara-suara kelompok marginal ini punya tempat gitu loh. Jadi Oke, itu pentingnya. baik. Ini kita sudah mau musik lagi, Iya. mau nyanyi lagi, Iya, ya benar kan? sekali ya Bang ya. Ah, Apalagi hari ini kan kita tampilnya cantik-cantik ya Kak Iya. ya. Kalau Abang nggak boleh cantik. Nggak boleh. Harus ganteng ya. Bang Ipan, Ya, Bang Bud. Hasanah ini mau saya bilang, Hasanah sih, boleh nggak senyumnya biasa aja? Kenapa tuh? Bebekas di hati aku. Oh, lagu kedua, cantik. Nah, itu tadi ya. Silakan Bang. Bang. Thank you. Pemirsa, kembali lagi Markombur. Kita berkombur tadi saking kan mungkin apa asiknya ya pemirsa Asik ya. ya. Jadi nggak Panjang. terasa kita Nggak ya. terasa. Ini segmen terakhir ya. Baik, mungkin kita akan Kita lanjutkan diskusinya kembali. Karena luar biasa nih pemirsa, karena perempuan ini juga harus bersuara gitu ya. Karena nggak mungkin ya dalam politik itu laki-laki aja ya. Karena seperti kata Kak Mila, kalau dibilang bumbu ini kalau nggak ada daun salam nggak enak. Nggak enak. Nggak enak ya. Silakan Kak Mila, mungkin kita tanyakan tentang inilah ya, tantangan, hambatan, ancaman, gangguan jadi THAG ya. Iya. Mungkin tantangan kakak lah memasuki dunia politik ini Seperti apa? seperti apa? Kalau tantangan dan hambatan banyak ya. Dari keluarga juga banyak, dari partai juga banyak. Dapat tantangan juga dari keluarga. Ada yang nggak setuju ya kakak waktu? Bukan nggak setuju sih, lebihnya ke kurang dukungan lah ya. Ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung. Makanya ketika kita wanita ini menjadi maju, menjadi masuk ke dunia politik, kita harus dapatkan support dulu orang terdekat kita. Harus percaya diri, ya kan? Jadi kalau kita udah ada kemauan nih, harus maju, aku harus sukses, harus maju, punya kemauan. Insya Allah Bismillah aja ada jalannya nanti. Jadi kita harus dapat dukungan dari keluarga, dapat dukungan dari orang terdekat, terutama carilah partai yang memang mendukung kita, yang tepat. Bagaimana
Karena di dalam partai kan juga banyak bentrok sana sini segala internalnya juga banyak masalahnya kan. Baik. Apalagi di luar sana. Jadi carilah seleksi dulu mana partai dan perahu kita yang tepat untuk maju menyalurkan aspirasi kita. Baik. Karena kan perempuan ini harus mendukung perempuan, harus dukung suara perempuan. Harusnya laki-laki juga dukung suara perempuan Pasti. agar menjadi wanita yang terdepan, ya kan? Baik, kalau Kak Putri sendiri Apa tuh? tantangannya, ya kan? Tantangan Ya, para wanita inilah. Tadi udah saya sampaikan ya bahwa yang paling utama memang kultur patriarki itu masih mendominasi politik formal kita, dan kemudian politik uang yang juga cukup tinggi. Tapi saya mau melihat begini juga, dalam keterwakilan perempuan itu ada dua hal, keterwakilan substantif dan keterwakilan deskriptif. Nah, saya mulai dari deskriptif dulu. Keterwakilan deskriptif tadi lah yang 30%. Angka dia, berbentuk berapa sih secara kuantitatif jumlah perempuan yang duduk di legislatif, ya kan? Tapi kalau keterwakilan substantif adalah sejauh mana perempuan mampu mengorganisir aspirasi konstituennya, Oke. gitu, memobilisasi aspirasi perempuan itu sendiri, atau kelompok-kelompok marginal, masyarakat yang terpinggirkan suaranya selama ini, kan itu kan. Nah, bagaimana kemudian bisa muncul kandidat-kandidat yang punya karakter begini nih, Iya. ya kan? Nah, itulah pentingnya kaderisasi. Oke. Tapi kandidat perempuan itu paling utama mereka harus punya pengalaman berorganisasi. Baik. Kalau nggak bisa berorganisasi tiba-tiba Sama masuk aja partai ya. politik, ya jelas, ya kan? Atau nggak berorganisasi tiba-tiba nyalek, ya kan? Ini jadi Itu masalah ada nanti. angin apa gitu Ada ya? angin apa nih? Nah, ini mungkin kita udah di penghujung acara nih Oke. pemirsa ya kan. Jadi kita langsung ke closing statement ya. ya. Dimulai Kira-kira mungkin dari Kak Mila dulu. Kak Mila dulu. Silakan Kak. Closing statement. Closing Singkat, statement. padat, jelas, tersampaikan. Iya. Saya harap nanti di pemilihan umum nanti berjalan lancar, baik, perubahan untuk perbaikan, wanita support to woman support to woman ya. Iya, dia berarti gini Kak ya, kalau memang apa namanya jangan nanti wanita malah nyoblos yang laki-laki, ya kan? Iya, makanya kan kadang perempuan juga dijatuhkan oleh perempuan juga. Makanya saya tekankan support woman. Woman support woman. Woman support woman, WSW ya. Iya. Woman support woman. Support woman. Nanti semoga banyak nih Kak ya para ibu-ibu yang memang ingin aspirasinya tersampaikan, Iya. ya kan? Yang dicoblos calegnya yang Perempuan. Gitu ya. Merangkul lah. sesama merangkul. perempuan. Karena kan sesuai kata Kak Putri tadi, yang tahu gimana-gimananya perempuan. perempuan. Iya. Kalau yang laki-lakinya kadang-kadang nggak tahu juga ya kan Kak, apa Kadang-kadang kebutuhan. gidding-gidding ya. Iya. Itu ada lagi Kak? Ada lagi Kak, silakan, boleh. Perempuan itu harus punya martabat, attitude, dan adab. Iya, yang Kalau spesial mau, atau iya. yang apa itu Kak? Martabaknya. Itulah. Pokoknya harus punya harga diri, Harga dimanapun diri, harus ya. punya etika. Jadi harus tahu menempatkan diri dimanapun dia berada. Hmm. Jadilah perempuan yang berkualitas, yang tidak hanya sembarangan bisa tidak sembarangan menempatkan dirinya yang membuat nama perempuan itu jelek. Jelek. Iya, betul. kan sekarang banyak tuh kan. Udah nanti dia terkenal, tiba-tiba hasil kerja kerasnya gitu buyar Hancur semua, ya. hancur ya, Gara-gara gara-gara satu tingkah tindakan. laku ya. Ya, Tingkah gara-gara lakunya. nila setitik rusak Rusak susu susu sebelahnya. Sebelahnya. Sebelah. Sebelah, oh sebelahnya. Susunya sebelahnya. Oke, Ya, boleh terima mungkin kasih dari Kak Mila. Kalau ya, dari Kak Putri Kak Atika sendiri, boleh, gimana Kak? nih? Closing Agak statement panjang pun ya. boleh Kak, nggak apa-apa. Iya. Kak. Oke, jadi kan tahun depan kita akan menyambut politik pemilu ya. Iya. Sebenarnya tahun ini kita sudah persiapan juga, sudah mendaftar tahun romantis ya, Kak, ya? Iya, Berpasang-pasangan 2023 dan ya. 2024 ini tahun yang cukup panas untuk dunia politik gitu. Nah, kita udah saksikan sendiri di media. Saya berharap sebenarnya muncullah kandidat-kandidat perempuan yang jagoan. Ya kan, yang jagoan artinya yang Wajah bukan baru ya. hanya berdasarkan dinasti, jaringan keluarga atau jaringan elit politik di partai gitu misalnya, tapi dia memang punya idealisme, punya persepsi, punya sudut pandang perempuan, dan kemudian tadi saya bilang ya belum selesai tadi kan punya pengalaman berorganisasi, kemudian punya dampingan lah, punyalah dia bermasyarakat lah, berkomunitas lah dia, jangan nanti bertetangga jadi tak peduli. Tak Mau kenal jadi ya tak tetangganya. kenal dia, ya kan mau jadi caleg pula kan sulit. Siapa Kak Putri? Siapa? Nah, Sulit saya kenal Kak kan? Putra. Saya dong. Gitu. Dan kemudian juga
memahami memang apa sih tupoksinya gitu. Artinya Pemetaan dia politik duduk di termasuk ya? situ paham betul dia ingin mencapai tujuan apa. Oke. Begitu. Jadi Jelas tujuannya jelas ya, Kak, ya, tujuan apa, dan goalsnya ya. ingat ya, tidak ada perbedaan kemampuan intelektual dan berpolitik antara laki-laki dan perempuan. Semuanya itu by proses, Iya. proses belajar. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita punya motivasi belajar yang kuat nggak? Dan apakah partai politik mengakomodir nggak proses belajar itu melalui program kaderisasi terutama gitu, sehingga muncullah kandidat-kandidat perempuan yang jagoan-jagoan gitu. Baik, terima kasih. biasa Luar ya. biasa Aduh, nih ya luar kan. Boleh biasa. tepuk tangan dulu lah ya kan. Tepuk tangan dulu dong untuk Baik. narasumber kita. Ada Kak Mila, Kak Putri, ini sangat luar biasa Terima ya. kasih ya, Kak. Ini Kak sosok Mila. perempuan masa kini nih. Ya. Betul. Abang mau tanya nih di penghujung acara nanti ya. Nanti habis sholat tarawih kemana? Ada pergi kemana? Nggak ada sih Bang. Ah, pas. Kenapa Memang tuh, kalau jodoh nggak kemana. Oke, baik. Dia bingung. Dia bingung nih ya kan. Oh, ada ya kan. Pas kan? kemana-mana. Kita Kan juga bagi- bingung. Jodoh mah nggak kemana-mana. Apa gitu loh. Kan nggak kemana-mana ya kan. Pas kalau Cuman jodoh ada nggak di kemana. hatinya, iya. Kemana. Oke, Oke, baik. luar biasa ya. Terima kasih Terima untuk kasih. Kamila, Sekali lagi. Kak Putri. Sama-sama. Kocak banget kita hari ini ya. Jadi Iya. kita udah ngerti nih sebenarnya tupoksi peran perempuan ini dalam politik seperti apa gitu ya. Baik. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan Markompur dari awal hingga detik ini ya. Bang Putra juga sampai bertemu di acara selanjutnya ya pemirsa. Dah. Silakan.